ini fikih yang keseharian. Iya. Kemarin kita kan tidak tahu jadwalnya, tanya Pak Gopar kapan ya kajian Gusnas gitu. Malah salah kirim ke aku hati itu. Jadi bukan nomor Pak Gopar gitu. Ternyata HP habis di reset, kemudian dikasih nomor Pak Gopar. Alhamdulillah Rabu sore gitu. Alhamdulillah ketemu. Jadi ada beberapa fikih yang mungkin sering kita jumpai di masyarakat ya, barangkali jadi kita sendiri yang bersinggungan langsung. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, jika ini fenomena sering terjadi ketika ada binatang yang bisa dimakan atau ayam atau kambing, tapi kemudian terjadi kecelakaan atau keracunan gitu kan, itu batas antara boleh disembelih atau tidak, bagaimana ya? Wong sudah sakaratul maut, tinggal pasnya itu dipotong, nggak ada yang seperti itu. Itu kategorinya boleh atau enggak, halal atau haram. Yeah. Nah yang kedua, kebetulan saya dagang galon di rumah, air galon gitu. Yeah. Ada kebetulan di depan itu ada proyek irigasi, irigasi yang sehingga airnya ngambil ke saya gitu. Langganan itu selama proyek itu ada. Yeah. Ini sampai Ramadan belum selesai gitu. Nah tetap minta ke saya gitu. Terus yang dan mereka tidak puasa, saya tahu banget mereka tidak puasa dan sebagainya. Nah, itu hukumnya bagaimana ya? Apa kita dengan memudahkan orang lain jadi tidak puasa, walaupun kita tidak melayani juga mereka tidak puasa. Tapi apa dibolehkan kita sedang memudahkan mereka mendapatkan konsumsi? Ya. Ya, dua itu. Yang ketiga mungkin yang ketiga berhubungan dengan tema tadi. Ya, silakan. Tadi Ustadz, kenapa milih MA gitu? Apa tadi? Aliyah. Madrasah Aliyah. Kenapa tidak SMK gitu? Kan bisa SMK itu potensi untuk muridnya lebih banyak, pendanaan lebih mudah. Tapi kenapa tidak membuat satu kolaborasi yang bahwa SMK ini luar biasa, SMK terbiasa seperti itu. Mungkin itu yang berkaitan dengan tema. Mungkin itu dan. Ya, saya jawab dari nomor 3. Nah, yang 1 dan 2 nanti beliau ini. Lo kira induk ke Gusnas kok dari kemarin tuh. Yang pertama, yang kenapa saya bikin madrasah aliyah? Gitu ya, saya bikin madrasah aliyah. Yang pertama adalah karena memang kurikulumnya memastikan 50%-nya pelajaran agama. Kenapa enggak SMK? Alasan sesungguhnya yang pertama, kurikulum nggak bisa semudah itu dirubah. Kita nggak bisa itu sembarangan berubah kurikulum. Jadi mau nggak mau mesti kita akan terbawa karena itu sistem. Itu pasti kita akan kebawa kepada sistem yang sudah ada. Itu satu itu. Yang kedua, karena SMK itu, wah ini panjang ini. Karena SMK itu kan proyek sebenarnya, proyek daripada kapitalisme, di mana tujuan utama daripada mereka yang punya duit gitu ya, yang punya duit perusahaan-perusahaan itu adalah menginginkan supaya anak-anak itu siap kerja, langsung masuk sebagai kerja di mereka, bukan sebagai pengusaha. Makanya ada slogannya ya, SMK bisa jadi karyawan maksudnya. Itu memang begitu, itu memang proyek itu. Ya, saya tidak bisa mengikuti proyek yang seperti itu. Maka saya bersikeras untuk tetap dengan madrasah aliyah, dengan idealisme, walaupun pasti akan sangat sulit untuk berkembang. Ya memang zaman sekarang itu kalau kita mau istiqomah di dalam perjuangan agama ini berat sekali. Itu. Nah, itu yang terus kemudian tadi ada pertanyaan, nanti saya mungkin menambahkan, boleh kalau memang ada yang perlu ditambahkan tentang tadi kalau ada ayam keracunan atau kecelakaan sudah mau mati itu dipotong, itu bagaimana hukumnya? Satu. Yang kedua, oh ya, saya nambahin lagi pertanyaan ke beliau. Itu di daerah pasar butuh gitu ya, itu pedagang itu memotong ayamnya itu pakai alat itu kayak belati kecil, lancip itu, jadi ditusuk langsung sudat atau apa ya? Nah, disudat. Nah, itu hukumnya bagaimana, Gus? Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua tadi terkait dengan bagaimana kalau kita memfasilitasi orang yang nggak puasa. Nah, silakan, Gus. Ini pertanyaan yang berat-berat ini.
belum bisa menjawab yang serius. Artinya butuh referensi juga, jadi tidak hanya sesuai dengan pemahaman saya, tapi kaitannya yang tadi yang pertama tentang menyembelih hewan yang posisi sekarat ya. Jadi untuk menyembelih hewan yang sakaratul maut, yang penting masih ada hayatun mustaqirah, artinya bahwa hewan tersebut posisinya masih bernyawa, artinya tidak apa ya, hayatun mustaqirah artinya masih gerak-gerak kan, itu masih gerak-gerak, itu hayatun mustaqirah. Terus kaitannya menjual makanan, bahwasanya Islam tidak melarang menjual makanan di bulan Ramadan. Artinya kita harus benar-benar untuk pilih-pilih. Ya, sepertinya mungkin diibaratkan dengan menjual pisau, yang mana pisau ini mau dibeli oleh orang yang mau untuk berbuat kejahatan. Berarti ketika kita tahu ada orang mau membeli pisau, padahal kita jualan pisau, dan yakin dengan seyakin-yakinnya pisau ini nanti akan digunakan untuk mencelakai orang, maka ini termasuk menurut saya ini loh, nanti menurut aku bagaimana enggak? Dan saya perlu juga rujukan referensi untuk lebih memantapkan jawaban ini. Jadi itu termasuk ina'anatul maksiat, menolong pada kemaksiatan. Jadi kaitannya tadi dengan menjual galon kepada orang yang tidak berpuasa, mungkin masuknya seperti itu, karena bukan jelas-jelas tidak puasa. Tapi kalau menjual makanan, bakso umpamanya atau yang lain, itu tujuannya untuk menolong orang yang musafir atau perempuan yang sedang haid, itu kan nggak apa-apa. Itu seperti itu. Untuk referensinya nanti saya tak cari referensi dulu, nanti bisa menyusul lewat. Terima kasih. Itu nyudat tadi itu. Yang nyudat ya? Iya, itu masalahnya sampai sekarang masih dipraktekkan. Disudat berarti kan itu Ditusuk langsung ditarik keluar. Di belakang. Nah itu kan ya. iya, Di jadi belakang lehernya dipegang, itu uratnya kan pegang, tusuk langsung cabut keluar. Nah, kalau motong kan dari luar ke dalam, nah ini dari tusuk keluar gitu. Hukumnya gimana? Apa itu termasuk menyembelih atau tidak itu? asal kedua saluran itu terputus tidak apa-apa. Yang jelas ada istilahnya dalam menyembelih itu, ada istilahnya adab. Jadi adab menyembelih itu yang pertama untuk menggunakan pisau yang setajam mungkin, bahkan kalau bisa 1 kali terpasang. Dan kalau menyembelih juga jangan sampai menyakiti hewan yang disembelih, termasuk seperti sapi atau terutama sapi ketika bulan Dzulhijjah atau Idul Kurban, itu kan banyak orang-orang yang tidak biasa menyembelih terus ikut-ikutan menyembelih, sehingga terkadang dalam proses penyembelihan itu kan menyakiti hewan. Di samping itu nanti hewan akan stres, juga akan mengurangi rasa daripada daging hewan tersebut. Jadi kebetulan saya pernah ikut bintek Juleha, juru sembelih halal selama 2 hari. Kirain nomor 2. Jadi di antaranya adabnya adalah pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim, terus menggunakan pisau yang tajam atau kiblat dengan sekali terpasang, dan jangan sampai hewan lain yang mau disembelih itu juga melihat seperti itu. Jadi ketika tadi pertanyaannya begitu, ketika hewan
Mama ini kan kepala ini leher, terus nyembelihnya itu maksudnya dari sini ke sana atau gimana? Ya keluar. Dalam Tusuk terus. Memutus. Ya tapi kan tusuk itu baru terus keluar. Ya. Itu kalau kedua saluran itu terputus itu sah-sah saja. Tapi dari segi adatnya itu kan menyakiti dulu, jadi agak menyakiti dulu karena ditusuk itu kan mungkin. Jadi secara adat memang harus seperti biasa seperti ini, sekali tebasan seperti sapi juga sebaiknya itu sekali tebas seret gitu. Maka pilih pisau yang tajam. Saya kemarin dapat bingkai itu dapat pisau seharga 2 juta, katanya dari sananya ya kita cuma dikasih. Mungkin jawaban saya seperti itu. Untuk yang lebih mantapnya insya Allah nanti saya carikan referensi. Saya belum mantap jawaban untuk nanti salah. Menambahkan tak kasih yang lebih ringan. Karena tadi ini bingung nanti ini kalau datang ke rumah tiba-tiba mau nggak menjual bagaimana. Jadi begini, di dalam bagaimana ketika muncul pertanyaan begini, bagaimana ketika kita itu di dalam di bulan puasa itu ada orang-orang yang memang pekerjaannya berat, pekerjaannya sangat berat sehingga sangat sulit untuk mereka itu menjalankan puasa. Contoh, orang datang ke sawah panen, kita itu loh nggak usah ikut panen, nonton tok gitu. Itu sudah gak karu-karuan pusingnya, apalagi yang panen yang ngangkut. Terus ada orang yang nambang pasir, berat banget itu. Ada orang yang tukang pas kerjaannya kebetulan di atap, itu beratnya luar biasa. Ada pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat, yang itu sangat sulit bagi mereka untuk menjalankan puasa. Bagaimana caranya mensiasati? Apakah boleh mereka meninggalkan puasa sementara itu adalah harian itu, pekerjaan? Bagaimana caranya? Kewajiban berpuasa tidak bisa lepas karena seseorang itu bekerja sangat keras, yang pertama. Maka wajib di malam hari dia itu berniat untuk berpuasa. Dia tetap berpuasa, masuk subuh berpuasa, ketika bekerja berpuasa. Perkara setelah berpuasa dia nggak kuat, medot, itu diperbolehkan karena memang sudah sangat tidak kuat gitu. Jadi harus tetap berpuasa. Jadi dan dia nanti mengganti di hari yang lain. Jadi nggak boleh tiba-tiba langsung besok kan saya kerjanya berat, maka saya langsung tidak berpuasa dari pagi. Itu dosa besar, nggak boleh. Jadi bolehnya itu adalah ketika dia sudah bekerja, beratnya luar biasa, terus kemudian dia itu akhirnya memutuskan untuk berbuka sebelum waktunya, maka yang seperti itu diperbolehkan. Sebab tidak mampu, badannya memang nggak kuat kalau nggak berbuka, itu nggak kuat. Sama ketika seperti kita itu perjalanan jauh, capek banget, maka terpaksa kita itu berbuka, boleh. Itu yang seperti itu. Itu pendapat dari beberapa ulama adalah seperti itu. Nah, jadi bisa jadi yang di depan itu sudah niat puasa dari malam. sebentar, jangan diputus dulu. Sebelum itu sudah niat puasa, ternyata gak kuat. Satu itu seperti itu. Nah, terkait dengan kebiasaan, memang kebiasaan itu ya. Terkait dengan kebiasaan seperti itu, kalau memang kita hakul yakin tahu hal tersebut, ya tentunya tadi betul. Kalau memang jelas-jelas dia adalah untuk melanggar syariat, maka jelas kita ikut berdosa. Itu seperti itu. Itu ya, jelas ya. Nah, jadi kalau jenengan husnudon itu nggak tahu, itu silakan. Gitu. Demikian ya kajian pada sore hari ini, insya Allah semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakas sumtu wa tu'amatu wa ala rizqika afdal. Udah habatul ma'awad talatul awq wa sadatul awq insya'allah.